belajar mengenai materi distribusi potensi wilayah di negara-negara ASEAN. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan potensi wilayah di negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan faktor pendorong kerjasama. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh kerjasama di negara ASEAN. Yang kelima yaitu siswa dapat menyebutkan dampak positif dari kerjasama. Nah, langsung saja kita ke materinya. Setiap negara pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan begitu juga, setiap negara anggota ASEAN dapat mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya kepada negara lain. Hubungan antar negara ASEAN ini semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Berikut potensi sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Negara pertama adalah Indonesia. Potensi dalam bidang pertanian berupa rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Potensi dalam bidang pertambangan berupa minyak bumi, biji timah, emas, gas alam, dan tembaga. Terdapat juga tempat pariwisata yang diminati oleh banyak turis. Negara kedua yaitu Malaysia. Potensi dalam bidang pertanian berupa beras, karet, kelapa sawit, dan teh. Potensi dalam bidang pertambangannya berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ketiga, Brunei Darussalam. Potensi dalam bidang pertaniannya berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Dalam bidang pertambangan, minyak bumi dan gas alam. Negara keempat, yaitu Singapura. Memiliki negara yang letaknya strategis karena merupakan pusat dari pelayaran internasional. Negara kelima yaitu Kamboja. Potensi dalam bidang pertaniannya berupa karet, beras, kayu, dan ubi-ubian. Dalam bidang pertambangannya berupa gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa safir dan rubi. Selanjutnya negara Laos. Memiliki pasokan listrik yang sangat besar dan gratis digunakan oleh rakyatnya. Sumber daya alam hutan berupa kayu jati dan cendana. Selanjutnya negara Myanmar. Potensi dalam bidang pertambangannya berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Dalam bidang pertaniannya berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Negara Filipina. Dalam bidang pertaniannya berupa padi, jagung, gula, kopra, dan abaka. Dalam bidang pertambangannya berupa tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Negara Thailand. Sumber daya alam keindahan pantai dan laut. Dalam bidang pertaniannya berupa beras, mangga, jagung, tebu, karet, cengkeh, dan ubi-ubian. Dalam bidang pertambangannya berupa timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, emas, timbal, dan wolfram. Terakhir, negara Vietnam. Dalam bidang pertaniannya berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Dalam bidang pertambangannya berupa minyak bumi dan batu bara. Adapun faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, yaitu yang pertama, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara Singapura tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut,
sehingga mereka harus memperolehnya dari Indonesia. Faktor pendorong yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang sedikit memiliki sumber daya alam. Faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain pastinya tidak sama. Negara maju seperti Singapura memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial budaya antar negara ASEAN yaitu agar tercipta kemakmuran dan kemajuan bangsa. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara ASEAN yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya alam. Kedua, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau disebut SEA Games. Yang ketiga, pertukaran budaya, seni, juga festival film ASEAN. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu dalam bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yaitu untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Contohnya yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Ministers Meeting. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu dalam bidang pendidikan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan dari Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, olimpiade di bidang pendidikan, contohnya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya, contoh kerjasama antar negara-negara ASEAN. Di sini contohnya kerjasama Indonesia dengan beberapa negara di ASEAN. Yang pertama dengan negara Malaysia. Pada tahun 2009, Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam bidang pertanian dengan membahas tentang pangan. Tujuan kerjasama tersebut yaitu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama bilateral antara dua negara berbasis saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan negara Singapura. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama di berbagai bidang. Indonesia mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran, daging, dan kayu lapis ke Singapura. Dalam perdagangan, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan segitiga emas yang terkenal dengan nama Sijori, Singapura, Johor, dan Riau. Selanjutnya, dampak positif dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, adanya pasar terbuka untuk produk-produk ekspor. Yang kedua, kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri yang semakin terbuka. Ketiga, kemudahan untuk mendapatkan modal dari luar negeri. Keempat, kemudahan mendapatkan barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Yang kelima, meningkatnya kegiatan pariwisata. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.